Satu keluarga, saya, istri, dan 3 orang anak, diberikan hidayah masuk Islam bukan karena mau kawin. Ini masuk Islam karena mau kawin. Masuk Islam ikut-ikutan. Innalillahi. Saya meneliti secara sistematis, kontekstualis, rasional tentang kebenaran kitabullah Al-Quranul Karim. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Subhanallah. Kok ada yang bilang 300 ayat harus dihapus? Siapa yang bilang begitu? Orang yang tadinya Islam. Ustaz perhatikan, dia belajar di pesantren dari kecil sampai dia tumbuh dewasa. Dia murtad dari Islam, namanya Tai Udin. Orang masuk Islam karena sudah kelebihan ya begitu satu kali. Ini di kampung juga, jadi tidak usah pakai bahasa ilmiah. Orang masuk Islam karena pintar. Yang masuk Islam itu orang-orang cerdas, meneliti, selektif, dan kritis terhadap kitab mereka sendiri. Perhatikan, orang yang keluar dari Islam itu hanya 2 persoalan. Kalau bukan lapar, goblok, otaknya tolol. Keluar dari Islam karena bodoh dan suka mencari dunia, hubud dunia, roh sukuli khotiat, cinta kepada dunia, akar dari segala kejahatan. Ini Taifudin lakukan. 5 bulan saya dimasukin penjara. Kasusnya apa Ustaz? Kasus saya bela Ustadz Abdul Somad karena seluruh pendeta di Indonesia menyerang beliau tahun 2019. Saya bela. Saya katakan jangan UAS yang kalian lawan, jangan UAS yang kalian tangkap. Saya Yahya Waloni siap ditangkap. Dan saya katakan, hei orang kafir, Roh Kudusmu itu adalah Roh Kudis. Ditangkap saya. Kitab sucimu itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya rubah Matius, Markus, Stefanus, Spiritus, Capticus. Tapi kan saya sudah minta maaf, datang Kiai NU sebagai ahli persidangan. Ustadz, jangan begitu lagi kalau ngomong. Bagaimana tidak marah saya yang keras ceramah tentang kafir, UAS yang diserang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Siapa yang tahu Rasulullah itu bakal jadi nabi? Ada yang tahu? Ada orang Islam pada waktu itu? Tak ada satu Muslim pun. Ketika Rasulullah berumur 8 hari, dibawa oleh paman beliau ke Syam, berdagang pergi ke Yerusalem, disaksikan oleh seorang ahli kitab terkemuka di Yerusalem bernama Pendeta Bukhairah, memanggil Abu Talib ke sini. Kemanapun anak yang kau bawa ini, anak kecil berumur 8 tahun ini, ke kanan awan ikuti, ke kiri awan mengikutinya, kemana saja dia melangkah, awan menudungi di atas kepalanya. Peristiwa orang dilindungi, dinaungi oleh awan hanya terjadi 2 kali. Yang pertama, sejarah Bani Israel keluar dari cengkeraman Firaun dari tanah Mesir, perbudakan Firaun. Dan yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bukhairah berkata, Abu Talib, bawa kembali anak ini ke kampung halamanmu di Mekah, karena anak ini mempunyai tanda-tanda kenabian. Saya tahu namanya Ahmad bin Abdullah. Orang Yahudi dan Nasrani di zaman dulu menyebut Rasulullah itu Ahmad bin Abdullah. Ben itu sama dengan kita Islam, bin, anak laki-laki. Itu Pak Sekda
abjad bahasa Ibrani di kalangan Bani Israel dengan abjad kita orang Islam hampir sama. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofreshi, Shinto. Abjad Ibrani ini sama dengan hampir Hijaiyah. Makanya orang Yahudi ini tahu bahwa anak kecil ini adalah cikal bakal menjadi nabi yang terakhir dari susunan historik catatan sejarah 124.000 nabi. Ibu bapak perhatikan, saya sering tanya kepada jamaah, ada berapa jumlah nabi dalam Islam? Mereka jawab 25. Terlalu kecil. Pegawai negeri saja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ratusan bahkan ribuan. Mimpin masyarakat yang tidak sampai 10 juta. Bagaimana mungkin Nabi menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia jumlahnya hanya 25? 25 itu adalah pilihan Allah. Manusia biasa yang dilebihkan Allah menjadi manusia luar. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. 25 itu bukan cuma Nabi, mereka adalah Rasulullah. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Polisi, tentara belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi atau tentara. Itu pun tumbang 2 bintang. Amin ya Rabbal. Nah, ada yang jago tembak sniper di dunia ini, nembak bintang. Ada bintang nggak malam ini? Nah, cuaca baik. Nah, akan hujan Pak Sekda. Ini, insya Allah, ini bahaya ini berakhir malam ini. Nah, ada bintang. Siapa yang jago tembak? Hirbat, penembak mahir, sniper. Tak bisa jatuhkan bintang, apalagi bulan, apalagi matahari, sulit ditembak. Tapi kalau sudah kehendak Allah, maka lillahi ayat takiza bi waladin subhana isa qad amran fa'ina ma yaqulu lahu kun jadi maka jadi. Berangkat sambung. Jangan coba-coba. Negara kita ini sedang diberikan mubahalah. Saya dari kafir cinta kepada Islam, dulu suka membenci Islam. Jadi maksud saya mau sarankan kepada pemerintah kita ini, siapapun yang menjabat di negara ini, jangan coba-coba cubit-cubit apalagi ulama kau sakiti, kau lukai, kau hina, kau fitnah, kau penjarakan, kau bunuh. Tunggu saja. Dari dulu kami sudah katakan, kami tidak pernah mengkritisi rezim yang berkuasa ini dalam etos dan kinerja kerja. Tapi kami para pendakwah melihat kezoliman yang terlalu lebar di masyarakat. Saya tidak ada yang support saya kemana-mana. Otak saya berdakwah ini karena hikmah dari Allah. Makanya saya nggak pernah pakai pengawal. Dari dulu 3 person, saya, my wife and my son. Saya, istri dan anak kecil. This my bodyguard. Itulah bodyguard saya. Bodyguard saya, tukang pukul saya yang mendampingi saya kemana-mana. Umurnya 4 tahun. Jadi kalau bapak ibu mau ganggu saya, berhadapan dengan dia dulu. Kita ini bilang dakwah tapi yang datang satu kampung. Kenapa? Kok sampai semua jemaah bertanya? Saya datang tadi di sini ada yang tanya, Ustaz mana sopirnya? Saya. Sejak kapan Ustaz bawa mobil? Dari 2006 sampai sekarang. 2001 istirahat, absen karena di penjara. Enak juga di penjara. Di penjara bisa jadi imam, bisa berdakwah, bisa jadi khatib Jumat. Hari besar Islam kami lakukan. Bahkan ibu bapak mau tahu, ada satu orang Tiongkok, orang Cina, dia ditangkap di Singapura
tidak bisa bahasa Inggris, he cannot speak English. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, yang dia tahu hanya bahasa Mandarin Cina. Setiap orang Islam sholat, dia baru 1 bulan ditangkap, 3 minggu dia ikuti umat Islam sholat. Saya panggil seorang Cina yang ada di dalam, namanya Jeffrey, yang sudah warga negara Indonesia. Kok Jeffrey, sebentar saya mau tanya, kok kenal orang Cina yang baru masuk penjara tadi, kasus judi online? Oh, saya kenal Ustaz. Coba kamu pakai bahasa Cina, karena ada laporan jamaah kepada saya di dalam penjara, satu penjara dengan Habib Rizik Syihab di Mabes Polri. Penjara kami bukan di atas tanah, kami dipenjarakan di bawah tanah. Tak pernah tahu ini siang dan malam, nggak pernah mengecap ultraviolet sinar matahari. Tanyakan dia kenapa dia ada di sini. Kami mendirikan 2 masjid di Mabes Polri, satu di blok narkoba dan satu di pidana umum. Habib Rizik Syihab yang mendirikan Masjid Rohul Jadid. Ditanya kepada si Cina, karena jemaah melapor saya, Ustaz, itu orang judi online, dia bukan Islam, tapi setiap sholat dia ada di baris belakang, saf belakang. Apakah sholatnya itu sah? Insya Allah lebih sah dari kita yang sudah muslim. Kok bisa begitu Ustaz? Nah ini yang kita sholat, yang lain masih tidur. Nanti orang lihat baru dia sholat, orang tidak lihat dia tidak sholat. Innalillah. Ria. Begitupun di Indonesia, sudah sholat bidah, kafir, maulud bidah. Nah ini nih, hanya berani kepada saudara muslim, tapi tidak berani membasmi kebatilan, termasuk mencegah kemungkaran orang-orang nggak berani. Cuma berani kepada saudara muslim. Siapa mereka? Kelompok Wahabi. Betul apa betul? Ini kalau ada Wahabi di sini marah sekali dia sama saya. Tidak apa-apa kalau kau marah, baku hantam di jalan-jalan kita situ. Ini Umar bin Khattab saya ini. Ibu bapak belum tahu, saya masuk penjara bukan pelanggaran pidana. Saya tidak pernah nyolong uang negara, saya tidak pernah korupsi, saya tidak pernah membunuh orang. Saya bukan narapidana. Tapi kadangkala Allah ingin supaya Ustadz, Nabi, Rasul merasakan jeruji besi. Masabak bi musibatin illa bi idnillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbuh wallahu bi kulli syai'in alim. Masuk kamu walaupun tidak mencuri, masuk walaupun tidak bermaksiat, tidak melakukan dosa, diizinkan oleh Allah. Masuk saya penjara. Memang saya merasa juga bagaimana hidup di penjara ini. Masuklah di penjara. Oh begini siksanya. Enak juga, di dalam boleh berdakwah, bertemu orang kafir di dalam. Yang kafir-kafir ya pada takut lah. Ini Yahya Waloni di YouTube keras sekali ini, bisa mati kita di dalam ini. Takutan, apalagi kaca sudah dihantam sampai pengkor kakinya. Saya satu kamar dengan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Kami dua satu kamar. Kami dua satu blok. Habib Rizik di blok yang jauh, narkoba. Kami di blok pidana. Ditanya sama orang Cina, apa yang mendorong kamu untuk sholat? Apa dia bilang? Sejak umat Islam sholat, saya perhatikan terus. Kayaknya orang Islam ini biar susah, tenang hatinya. Masya Allah. Begitu saya coba ikut sholat subuh pertama, kata si Cina, hati saya tenang. Saya tidak peduli dengan hukuman yang diberikan hakim. Saya ingin setiap saat sholat. Jadi dia ikuti 5 waktu. Sudah ada yang melarang, tanya sama saya, Ustaz, kenapa tidak larang? Di Amerika dan Eropa, yang begini-gini, ribuan bahkan jutaan orang ahli perbintangan astronom.
seorang angkasawan, astronot, fisikawan, ahli fisika, matematikawan, ahli medikal, seorang dokter. Apa saja kompetensi mereka, intelijensi mereka di atas rata-rata, lalu Allah kasih hidayah. Bahkan ada orang bule yang tidak bisa tidur, kerjaannya cuma di laboratorium berpuluh-puluh tahun, sudah minum double L, sudah minum Valium obat tidur, nggak bisa tidur. Begitu dia mampir di masjid orang Indonesia, Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Mosque, kebetulan imamnya di sana itu Ogi, orang Makassar. Mega Ogi tahu ah? Mega di, wah ada sapo, ada. Hai, asli nah, wah, keluar asli nah. Iya Manado iya. Manado iya Bendenaku. Saya suami istri Manado, menang nambang doang. Oh susah Manado masuk Islam, susah. Secerdas Rocky Gerung orang Manado, tidak, Allah kasih hidayah. Pintar dia, cerdas dia, ahli filsafat, semua jago-jago debat di Indonesia habis dihajar oleh Rocky Gerung. Apalagi kawan yang pakai ban Vespa di kepala putih kalah. Ban Vespa kalah. Jangan jelas apa aja ini. Kalau jelas nanti dideli kita ini. Bilang saja ban Vespa kibulin. Iya, karena jago ngibul tau. Iya. Habis semua, tidak, Allah kasih hidayah. Rocky sudah tahu Islam benar, tapi Allah yang membolak-balikan hati manusia, nggak dapat hidayah. Saya yang bodoh ini Allah kasih hidayah. Satu keluarga, saya, istri dan 3 orang anak diberikan hidayah masuk Islam, bukan karena mau kawin. Ini masuk Islam karena mau kawin. Masuk Islam ikut-ikutan. Innalillahi. Saya meneliti secara sistematis, kontekstualis, rasional tentang kebenaran kitabullah Al-Quranul Karim. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Subhanallah. Kaget saya. Beberapa bulan lalu, kok ada yang bilang 300 ayat harus dihapus? Siapa yang bilang begitu? Orang yang tadinya Islam, Ustaz perhatikan, dia belajar di pesantren dari kecil sampai dia tumbuh dewasa. Dia murtad dari Islam, namanya Tai Pudin. Begini. Aja macai bisa po, ya. Jangan marah. Begini, orang masuk Islam karena sudah kelebihan ya begitu satu kali. Ini di kampung juga, jadi tidak usah pakai bahasa ilmiah. Orang masuk Islam karena pintar. Yang masuk Islam itu orang-orang cerdas, meneliti, selektif dan kritis terhadap kitab mereka sendiri. Perhatikan, orang yang keluar dari Islam itu hanya 2 persoalan. Kalau bukan lapar, goblok, otaknya tolol. Keluar dari Islam karena bodoh dan suka mencari dunia, hubud dunia, roh sukuli khotiat, cinta kepada dunia, akar dari segala kejahatan. Ini Taifudin lakukan. Makanya orang keluar dari Islam itu namanya ente kalau bikin bersih ikan mau masak balado atau bikin kuah mau bolu balik, ya, ikan apa di Makassar yang paling top itu? Ikan bolu balik tuh, bandeng, iya, bolu. Pokoknya ikan yang dibersihkan, apa yang pertama ibu bersihkan? Perutnya harus dibuang, karena di perut ada kalau masak udang, apanya yang dibuang? Perutnya, kepalanya, karena kepalanya ada udang. Jalannya bagaimana?
mundur. Nah, inilah kabinet mundur. Maju-maju Pak Jokowi. Susah sekali saya dari Jambi tadi nggak dapat solar saya. Saya misi sama Pak Sekdasek, susah cari solar. Iya Ustaz, Masya Allah. Dari Jambi nggak ada solar. Hah? Kalau di Manado saya masih muda, bensin motor saya habis, saya tuang pakai cap tikus, selesai jalan. Tapi di sini kan nggak ada peminum balok, balok yase, balok talak, ya kan tuang cap tikus di Manado. Ini orang-orang bodoh yang kemudian menjual akidah demi sesuap nasi. Saya ini orang yang bukan bodoh dari Kristen. Saya orang seperti begini juga, cuma bentuknya dulu sekolah tinggi teologia. Teologia sekarang saya rubah, sekolah tinggi tolologia. 5 bulan saya dimasukin penjara. Kasusnya apa Ustaz? Kasus saya bela Ustadz Abdul Somad karena seluruh pendeta di Indonesia menyerang beliau tahun 2019. Saya bela. Saya katakan jangan UAS yang kalian lawan, jangan UAS yang kalian tangkap. Saya Yahya Waloni siap ditangkap. Dan saya katakan, hei orang kafir, Roh Kudusmu itu adalah Roh Kudis. Ditangkap saya. Kitab sucimu itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya robah Matius, Markus, Stefanus, Spiritus, Captikus. Tapi kan saya sudah minta maaf, datang Kiai NU sebagai ahli persidangan. Ustadz, jangan begitu lagi kalau ngomong. Bagaimana tidak marah saya yang keras ceramah tentang kafir, UAS yang diserang. Kenapa mereka jadi kuat? Kenapa orang kafir jadi berani? Karena banyaknya golongan munafik di dalam Islam. Allahu Akbar. Semua agama sama katanya. Tidak. Semua agama itu sama. Bagi saya agama itu beda. Yang masuk surga orang Islam, yang masuk neraka orang kafir. 2000 kali kau penjara tidak akan berubah saya. Allahu Akbar. Nggak ada. Cek di pengadilan. Hakim yang penjarakan saya itu hakim yang sekarang periksa Sambo. Ya, boleh tanya di pengadilan Jakarta Selatan. Namanya Pak Wahyu Imam Santosa. Beliau bebaskan saya. Alhamdulillah. Saya tolak pengacara Egy Sujana dan kawan-kawan. Pengacara Muslim antri mau bela saya, semua saya tolak. Polisi memberikan pengacara catur bakti, saya tolak. Ini perjalanan perjuangan dakwah. Kadang-kala kita harus merasakan yang sakitnya. Tidak kata Allah, kamu disebut orang beriman kalau kamu tidak diuji. Saya sudah mewakafkan diri di jalan Allah. Apapun terjadi, saya dan istri anak tetap kemana-mana. Makanya tadi ada yang tanya, Ustadz kok bisa masuk Islam? Bagaimana bisa masuk Islam? Saya jawab cepat-cepat, saya tidak mau masuk neraka. Ibu bapak bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.